Kalian persilahkan semuanya berdiri, lalu kita akan berpujian. Di sini senang, di sana senang. Adik-adik siapkan hati dan kita angkat pujian bersama. Bapakku datang padamu semuanya dengan sikap doa. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami dengan penuh sukacita mau datang untuk beribadah kepada Tuhan. Di saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kami mohon Tuhan berkati ibadah ini, agar ibadah yang kami laksanakan dari awal sampai selesainya mau terjadi dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Di saat ini kita akan membacakan Mazmur Puji Pujian bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 115 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Kali ulang, Mazmur 118 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Kita akan baca secara bersama-sama dimulai dari judulnya. 1, 2, 3. Kemuliaan hanya bagi Allah. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita menyanyikan lagu dari terbit matahari.
26 ayat 17 sampai 19 dan 2 Korintus 8 ayat 12 sampai ayat 15. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca dan mendengarkan berita firman-Mu serta mendengarkan cerita. Kami mohon agar sebentar nanti firman Tuhan yang akan kami baca dapat kami mengerti dan kami lakukan itu dalam hidup kami setiap hari. Tolong kami Tuhan agar kami dapat mengerti dan memahami apa kata firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan baca secara bersama-sama dimulai dari Matius pasal 26 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Pembacaan yang kedua terambil dalam 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 15. Pelayanan kasih. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebangi bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Kita aminkan dengan menyanyikan lagu Baca Alkitab dan doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau. Akan bercerita tentang hari-hari raya besar gerejawi dan koinonia. Tetapi sebelumnya, KKG mau tanya dulu kepada adik-adik di sini. Siapa di sini yang pernah merayakan hari Natal? Angkat tangan semuanya. Atau siapa yang pernah merayakan hari Paskah? Nah, pasti adik-adik semua pernah merayakan Natal dan merayakan Paskah. Natal dan Paskah adalah contoh dua hari raya besar gerejawi. Selain Natal dan Paskah, ada juga hari raya kenaikan Tuhan Yesus, hari raya Jumat Agung, dan hari raya Pentakosta. Kita mulai dulu dengan hari raya Natal. Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dilahirkan oleh ibunya bernama Maria dan dilahirkan di dalam kandang domba, karena pada saat itu tidak ada tempat bagi Yesus di penginapan maupun di hotel, karena semua tempat penuh. Akhirnya Maria melahirkan bayi Yesus di kandang domba, dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Nah, itu disebut dengan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Hari Natal biasanya kita rayakan pada tanggal 25 Desember. Yang kedua adalah hari Jumat Agung. Hari Jumat Agung adalah hari kematian Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, saat Tuhan Yesus disiksa dan disalibkan di Bukit Golgota, akhirnya
Tuhan Yesus mati. Dan kematian Tuhan Yesus itu untuk menebus dosa-dosa kita semua. Tuhan Yesus mati karena Tuhan Yesus mau menebus dosa kakak G dan juga dosa adik-adik semua. Yang ketiga adalah Hari Raya Paskah yang baru saja kita rayakan kemarin. Hari Raya Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus telah mati, tapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitan Tuhan Yesus memberikan jaminan hidup kekal kepada kami semua, kepada adik-adik dan juga kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang keempat adalah Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Hari Kenaikan Tuhan Yesus adalah hari ke-40 setelah Tuhan Yesus bangkit. Nah, pada 40 hari kebangkitan Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepada murid dan juga kepada orang banyak. Setelah hari ke-40, akhirnya Tuhan Yesus terangkat ke surga. Yang kelima adalah Hari Raya Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus atau hari ke-10 setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus yang ditandai dengan adanya lidah-lidah api dan juga angin ribut yang menghinggapi para murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada para muridnya agar mereka bisa memberitakan Injil Tuhan Yesus. Nah, itulah 5 hari raya besar gerejawi. Kita diajak untuk selalu merayakan hari-hari raya besar gerejawi agar kita sadar bahwa Tuhan Allah selalu mengasihi kita dan Dia telah mengaruniakan anaknya untuk menebus dosa-dosa kita supaya kita memperoleh keselamatan. Di samping itu, dengan merayakan hari-hari raya besar gerejawi, kita diajak selalu untuk mengasihi Allah dan memahami bahwa jalan yang ditempuh oleh anaknya Tuhan Yesus tidaklah mudah, sehingga kita diajarkan untuk bila kita menghadapi kesulitan dalam hidup kita tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir karena ada Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Kita juga diajar untuk hidup saling mengasihi antara sesama manusia. Nah, adik-adik, saat kita merayakan hari-hari besar gerejawi, kita biasanya merayakan dengan cara beribadah bersama, berkumpul bersama, berdoa bersama, dan bernyanyi bersama. Nah, berkumpul, bersekutu bersama untuk memuji Tuhan itu dinamakan dengan koinonia. Koinonia artinya bersekutu. Bersekutu itu bukan hanya dengan orang-orang terdekat kita saja, tetapi bersekutu itu juga dengan orang-orang yang jauh daripada kita. Koinonia dilaksanakan agar kita dapat saling mengenal satu dengan yang lain dan saling membantu antara sesama kita. Nah, koinonia itu dapat kita wujudkan dalam bentuk ibadah ataupun perjamuan kudus dan perjamuan kasih, dan juga kita dapat membantu orang lain yang sedang kesusahan. Sama seperti yang sedang kita alami di saat ini, adik-adik, kita sedang dihadapi dengan bencana virus corona. Dengan bencana ini, banyak orang-orang yang tidak bisa mencari pekerjaan, tidak bisa bekerja seperti biasanya karena takut akan virus itu. Untuk itu, mereka kesusahan, tidak bisa makan karena tidak punya uang. Untuk itu, sebagai anak-anak Tuhan, tugas kita adalah selalu berdoa agar bencana virus corona ini dapat selesai, sehingga aktivitas-aktivitas kita seperti sekolah dan bekerja dapat kita laksanakan kembali seperti sedia kala. Kita juga yang berkelebihan, kita punya tugas untuk membantu sesama kita yang berkekurangan agar Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Nah, adik-adik, demikianlah cerita kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita di hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 44a. Ulang sekali lagi, Kisah Para Rasul 4 ayat 44a. Semuanya sudah buka Alkitab? Kita akan baca secara bersama-sama. Kisah Para Rasul 4 ayat 44a. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Kisah Para Rasul 4 ayat 44a. Ulang sekali lagi secara bersama.
kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat anak-anak. Saat pagi hari ini Tuhan, kami berterima kasih karena di tengah bencana yang tengah melanda hidup kami masih bisa berkumpul walaupun di rumah kami, bersekutu walaupun hanya dengan keluarga kami bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh baik bagi kami. Sampai saat ini kami masih hidup, kami masih diberikan nafas kehidupan, kami masih menikmati waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan Yesus, di saat ini kami mau berdoa bagi adik-adik yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Kami berdoa Tuhan berkati mereka, berkati hidup mereka Tuhan. Tuhan berkati mereka agar mereka selalu sehat, mereka selalu kuat, dan mereka selalu punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan juga jadikan mereka anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berprestasi di sekolah, agar nama Tuhan dimuliakan melalui hidup mereka. Yesus, kami juga tak lupa berdoa untuk orang tua kami semua Tuhan. Tuhan berkati mereka semua, Tuhan jaga lindungi mereka selalu dimanapun mereka berada. Tuhan berikan kesehatan yang baik bagi mereka, agar mereka punya umur yang panjang untuk mendampingi anak-anak ini sampai mencapai kesuksesan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat ini kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan kesana, Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka pakai untuk kesembuhan mereka. Kiranya Tuhan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit agar mereka dapat sembuh dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di saat ini juga untuk kami selaku para pengasuh. Tuhan berkati kami juga agar kami selalu dapat dengan sukacita melayani Tuhan melalui anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tengah dilanda dengan bencana virus corona. Kami mohon Tuhan berkati kami semua. Kami taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon kendali Tuhan atas negara dan bangsa kami ini agar semuanya dapat teratasi dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami akan mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan dan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita akan segera selesai. Untuk itu kami persilakan semuanya berdiri dan kita sama-sama bernyanyi Terang Kristen Kecil Kukunya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena ibadah yang kami laksanakan di saat ini akan segera selesai. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi kami mohon berkat dan janji penyertaan Tuhan atas hidup kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai kami semua hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.